Pernyataan itu disampaikan Ketum Pengprov IMI Bali Nyoman Seniwece usai membuka Muskap Pengkap IMI Buleleng di Sekretariat KONI Buleleng Selasa 8 September 2020. Selama masa pandemi banyak kegiatan touring digelar oleh para anggota klub motor. Karenanya, ia berkeyakinan bahwa IMI mampu menggerakkan roda perekonomian selama masa pandemi. Sebagai daerah wisata, IMI menurut Seniwece telah melakukan mobilisasi untuk melakukan rekreasi ke sejumlah tempat wisata. Sekarang ini kalau kita lihat di masa pandemi bahwa yang menggerakkan ekonomi, kita lihat di jalan-jalan itu kan sebagian besar klub-klub touring, sedikit-sedikit touring gitu. Nah itulah takaran daripada IMI itu sendiri. Kemudian yang kedua, di IMI itu kami menjalankan 3, yang namanya prestasi, kemudian yang namanya wisata, kemudian yang namanya bakti sosial. Nah kalau prestasi kita lihat di Bali, walaupun sekarang ini kita adanya keterbatasan dari infrastruktur, kita tidak pungkiri, itu sudah kenyataan bahwa prestasi yang diukir oleh atlet di IMI itu sendiri dari sisi motocross maupun balap motor itu sudah terpatri di kancah daerah, di kancah nasional maupun internasional. Kemudian dari sisi wisata, kita lihat Bali sebagai daerah wisata sudah selayaknya IMI ini bisa menjadi partner daripada pemerintah untuk bisa menggerakkan roda ekonomi yang lumpuh saat ini di masa pandemi ini. Karena mobilisasi yang ada di klub-klub otomotif yang tergabung di bawah IMI ini luar biasa. Jadi dengan mobilisasi ini harapannya bisa memutar roda ekonomi seputaran itu. Nah yang terakhirnya adalah dari semuanya ini bermuara kepada bakti sosial. Karena kami di komunitas otomotif juga tidak memungkiri bahwa di sekeliling kita ada saudara-saudara kita yang belum beruntung. Nah disitulah moral dari kami sebagai anggota otomotif untuk bisa membantu di situ. Ketum IMI Bali Nyoman Seniwece mengakui selama ini prestasi balap motor belumlah sesuai harapan. Hal ini dikarenakan masih minimnya infrastruktur yang dimanfaatkan IMI dalam mendongkrak prestasi. Komunikasi yang dilakukan, kemitraan yang dilakukan dengan Pemda setempat bisa mengkomunikasikan dengan baik, artinya kemitraan itu akan bisa berjalan. Cuman kita melihat bahwa infrastruktur yang kita miliki di IMI itu belum maksimal, karena itu takarannya apa? Yaitu dari sisi penggunaan fasilitas. Kami harap Pemda setempat, kabupaten, kota itu bisa memberikan tempatnya untuk insan-insan otomotif bisa beraktivitas, kemudian bisa meningkatkan prestasinya. Sementara itu, Ketum KONI Buleleng Nyoman Artewidnyana mengapresiasi Muskap yang digelar oleh IMI Buleleng untuk masa bakti 2020-2024. Pasalnya Muskap merupakan salah satu amanat organisasi. Dengan telah disahkannya kepengurusan baru dalam Muskap, maka pengurus baru wajib meminta pengesahan dari Pengprov IMI Bali. Ketum KONI Buleleng Artewidnyana berharap kepengurusan baru IMI Buleleng akan mampu melahirkan prestasi yang lebih baik. Selaku Ketua Umum KONI Buleleng, saya harus mengapresiasi seluruh pengkap-pengkap olahraga yang ada di Kabupaten Buleleng. Yang sampai dengan saat ini ada 40 pengkap olahraga. Salah satunya adalah IMI Buleleng. Jadi sesuai dengan tertib administrasi bahwa setiap cabang olahraga mereka harus melaksanakan musyawarah kabupaten atau muskap pengkap olahraganya masing-masing. Itu adalah amanat organisasi. Nah, oleh karena itu maka karena kita seluruh pengkap-pengkap olahraga mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Buleleng, sehingga wajib hukumnya juga mereka harus mengikuti ketentuan dan regulasi yang ada. Oleh karena itu mereka harus sah secara hukum, secara legal. Oleh karena itu melalui muskap inilah mereka nanti akan tentu mendapatkan surat keputusan dari Pengprov masing-masing cabang olahraga. Dalam hal ini kalau IMI Buleleng harus nanti SK yang terbit untuk pengurusnya selama 4 tahun, periode 4 tahun,
itu harus SK-nya dari Pemprov. Di tempat yang sama, Ketua IMI terpilih periode 2020-2024, Gede Purnamawan, menyadari jika selama masa kepengurusannya belum mampu menunjukkan prestasi terbaik. Bukan bermaksud mencari kambing hitam, namun faktanya bahwa sesungguhnya banyak pembalap Buleleng yang mewarnai perkancahan balap di Bali. Namun mereka memilih berkarir di luar Buleleng. Dengan moto bangga menggunakan atlet binaan sendiri, sebagaimana yang sering didengungkan KONI Buleleng dan Bupati Buleleng, maka pengurus lebih fokus untuk melahirkan atlet binaan dari pemula. Dibutuhkan waktu untuk dapat menunjukkan prestasi terbaik. Apalagi diakui bahwa olahraga balap motor ini tergolong olahraga beresiko. IMI Buleleng sendiri dalam hal prestasi memang kita belum bisa berbicara banyak. Cuman karena kami sebagai salah satu pembina atau pembibitan itu, kendalanya kami ada di sarana dan prasarana yang pertama, karena kami memang terbatas dengan hal itu. Kemudian yang kedua, karena kami dari si pembibitan atlet ini agak terkendala. Kenapa? Karena kita punya atlet yang berprestasi, belum tentu dia mau membela Buleleng. Tetapi Pak Bupati sendiri sudah bilang bahwa kita mau hanya atlet asli Buleleng. Nah, itu yang kita maksimalkan. Ya jangan kita berbicara kita jauh, tidak, sebenarnya kami tidak jauh dari sisi atlet. Saya yakin pembalap-pembalap Buleleng itu rata-rata lah anggap di Bali itu bisa kok bersaing. Tapi tidak membela Buleleng ketika ya, itu yang kita masih jadi PR ya. Iya. Jadi PR banyak, bukan hanya pembalap, tetapi bisa pelatih dan lain sebagainya itu bisa. Kenapa? Karena waktu ini ada kecelakaan, ya, semacam diserempet oleh beberapa touring, tapi semua tidak bertanggung jawab.